Lairuli dan juga semuanya teman-teman yang ada live TikTok spesial. Saya akan mengundang, wah inilah dia belahan jiwa saya, soulmate saya, wes haletku, hasianku. Inilah dia Servina Silaen. Hai. Ina, halo. Akhirnya in frame. Akhirnya in frame. Gimana kabar? Gimana kabarnya? Ini kan gimana caranya ya biar dia gede ya? Baik. Waduh, sibuk sekali nih kayaknya Inang nih sama Lae Reza. Ya, puji Tuhan masih dipercayakan ada beberapa pelayanan. Ada Amin. pelayanan. Teman-teman, ini ngomong-ngomong nih, nanti bakal akan ini juga nih di agensi kita nih, verifikasi lain. Jadi di follow-follow, mungkin Inang bisa dimasukin kali ID-nya biar teman-teman bisa langsung follow kali ya. Bisa Iya, dimasukin ke room sini, nanti biar teman-teman bisa langsung follow kali. Nanti jadi Betul, Inang itu betul. akan ada akun juga verifikasi lain. Jadi yang kalau udah tahu tuh, bisa dijelasin kali sama Inang verifikasi lain tuh apa sih, seperti apa sih? oh gitu ya. Oh, Ya, eh, kebetulan di akun di TikTokku itu Silain Sisters. Kenapa ditulis Silain Sisters? Silain Sister adalah grup aku yang dimana saya dengan kakak saya adalah berkecimpung sebagai seorang penyanyi duet. Dan puji Tuhan kalau di Batak kita sudah mengeluarkan album tradisional dan album lawas itu kurang lebih 27 album. wow, Jadi kalau banyak pernah dengar, banget Inang. iya, kalau pernah dengar lagu Anak Medan yang bersama dengan Anak pertama Medan, kali, anak ya Medan, pertama anak Medan. pertama kali yang ngeluarin Anak Medan bersama Trio Lamtama tuh kami dengan Trio Lamtama. Jadi berikutnya banyak. Wow. Iya, banyak artis-artis yang ikut gitu ya. Terus SMS yang dangdut SMS versi Batak saya dan itu Oh. puji Tuhan dan ada beberapa lagu Indonesia kita batakin, puji Tuhan itu meledak membooming dengan kita masuk dalam VCD dan CD original Batak. Jadi nggak Wow. membajakan ya. Ya, ya. Dan ada beberapa yang saya produserin juga bersama dengan kakak sepupu. Kalau untuk tradisional Batak dan lawas, CMP, namanya CMP Record, Cahaya Musik Perkasa sampai sekarang. Tapi CMP itu sekarang lagi berkecimpung di album-album dangdut Indonesia, gitu. Oh my God. Itu berarti udah segitu banyak album itu dari kapan berarti mulai pertama kali rekaman? Tahun Kalau berapa ya? saya rekaman pribadi dari kecil, jadi dari kecil itu udah album anak-anak itu waktu itu di Lebak Bulus, di Rumahku itu, Lebak Bulus. di studio Lebak Bulus juga waktu itu album saya masih solo, lagu ini angka berapa mama itu meledak dapat mobil Forza waktu itu lah. Wih. Forza, Iya. Suzuki Forza ya. Iya. Zaman tahun berapa tuh meledak terus udah gitu dipanggil di TVRI yang Ria Jenat Taman apa bukan Ria Aneka Safari. Ria. Aneka Ria Safari. Arikare Safari. RAFI Safari. Safari. Tahu gue. Ya, umurnya ketahuan dong. beberapa album waktu itu lagu masih anak-anak sama lagu remaja ya, teringat aku akan itu juga meledak juga, dapat motor Honda bebek yang zaman dulu bukan Prima ya, masih di bawah sebelum Prima. CB 400 CB berapa ya? CB 100 ya? Iya, betul. Iya. Saya dapat itu karena meledak lagunya. Aduh. Belum Luar lahir. biasa. Iya. Belum lahir katanya. Pura-pura muda, sok muda nih. Ada yang belum lahir apanya nih? Belum lahir ininya anaknya cucunya kayaknya. Ya, Berarti mulai boomingnya waktu masih lagi di puncak-puncaknya itu tahun berapa kira-kira tuh? Pas saya lagi waktu lanjut. puncak-puncaknya tahun 2008, 9, 10 sampai 2016. Oh, belum lama ya. Tapi pas lagi puncaknya saya harus 3,5 tahun ke Melbourne.
Australia. Oh, itu apa? Udah mulai pelayanan? Iya, udah mulai sibuk pelayanan, jadi dihempas dalam proses kehidupan tuh 2011, 2012. Nah, disitulah Tuhan panggil saya untuk menjadi seorang pendeta. Tapi bergumul dulu gitu. Sempat Kayak lost gimana tuh bergumulnya? yes. Oh, sempat lost juga. Iya, sempat lost. Dimana dulu pada saat Tuhan izinkan saya dengan kakak saya satu grup ini sudah melanglang buana, baik dari Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, ya kan. Kita salah satu artis Batak yang cukup pada saat itu dikenal selain Bang Victor Huta Barat, selain Rita Butar-Butar, ya. Nah, kita juga. Nah, biasanya kita selalu bareng nggak lepas dari almarhum Edi Slitonga. Di Silitonga ya. Bang Edi kalau sama kita pasti sama siapa saya kalau nyanyi sama Selain Sister, adik saya itu Bang kata, Edi itu dia 3 malam aku mencarimu. saya nggak tahu, cuma denger di karaoke doang ya, maaf ya. Disclaimer gitu, saya nggak tahu lagunya, cuma tahu doang. Iya. Iya, iya, iya. Tuh. Berarti dulu sempat lost juga. Kayak apa tuh? Kak, kalau mau tahu nih. Lostnya tuh. Lost artisan lah ya, biasa ya. Ya, lossnya itu kita percaya bahwa pasti semua manusia pernah menemukan titik di mana Tuhan izinkan kita jatuh, Tuhan izinkan kita hilang sinyal dari Tuhan, Tuhan izinkan kita lagi mabok-maboknya dengan prestasi, karir, ataupun mungkin dalam keadaan keuangan yang mantap ya. Nah, itu semua saya rasakan karena balik lagi pada saat Tuhan izinkan saya pergi ke sana, nyanyi di sana, nyanyi sini, dia lulukan, bahkan biasanya sih sama orang pemerintahan ya. Nah, itu kita sempat punya ada band namanya VRC Band. Jadi band itu juga nyanyinya nggak jauh beda kayak suami. Jadi kalau suami dulu nge-DJ di klub, di pub, di mana, saya malah nyanyi pada saat itu dengan band saya. Nah, puji Tuhannya kita, kalau saya pribadi dengan kakak saya enggak sampai saat ini, jangan sampai, dan puji Tuhan kita tidak pernah sentuh narkoba, tapi minum iya. Kalau minum iya, zaman dulu ya. Jadi kalau minum itu ya kayaknya kalau merupakan satu performance, kalau minum kayaknya ada yang ngedorong. Feel-nya kayaknya dapat, padahal sih enggak juga ya. Iya, Itu iya, jadi iya. Nah, enak juga kan ya, misalnya sama regular guest ya, ditawarin, oh ini iya, nih, betul. ya kan, home bandnya, ayo minum gitu kan ya. Ih, Leruli biasa banget itu. Jadi Iya, kalau kita nganterin layar Esa. kalau saya dulu nggak mau dibilang home band karena kita udah punya masa gitu. Jadi kita punya Oh, jadi tamu ya. ya hari-hari premier lah. Kalau Iya. saya selalu minta hari premier, kalau nggak Sabtu, Jumat gitu kan, yang memang di mana pasti rame gitu. Nah, Kemana aja biasanya, di mana aja? Biar ada yang tahu, ada yang apa namanya, nostalgia. oh di mana Iya, aja? kemana aja muternya. Di mana aja? Stadium pernah, highlight pernah, terus Oh, ketemu Resa di situ ya? belum pernah ketemu. Untung nggak ketemu ya. Kalau Iya, band iya, kan iya. lantai 2. Sarifan Oh, iya. Pasifik, iya. Saripan Pacific. Terus Musro. ya Musro Borobudur, saya berapa tahun di situ, tiga tahunan lah. Kartika Chandra. Pakai Chandra ya, itu ya dia. Iya, terus HI. Nah, pertama kali tuh saya lama di HI lah. HI saya pernah 7 tahun. Waktu itu masih zaman di bawah, zaman lagi ngetop-ngetopnya bubur seafood di situ ya. Oh iya. Bubur seafood sama satenya. Terus langsung naik yang di atas klub itu lantai 12, saya inget banget. Itu kita ndak bisa disuruh keluar, mereka ndak mau tahan kita. Terus yang di Tamrin, terus pizza yang di Tamrin kita pernah coba. Pizza Cafe 8 bulan. Kenapa 8 bulan? Karena saya stop pada saat itu. Nah, kalau saya itu dimunculin sama, kan saya punya band dulu tuh, band 4 vokalisnya, satu cowok cewek 3. Nah, biasanya saya dimunculin tuh selalu jam 12 jam 1 Pas sampai premier ya. Dia pas lagi tik-tiknya ya. Begitu tampil apa sih? oh banyak. Biasanya apa yang paling biasa? Kalau saya Begitu langganan masuk, ini dia Serafina. Lagunya ya apa? Serafina Selain Sister, Langsung ya, apa? Simply the Best, terus Nyanyikan apa dulu lah, lagi? dikit yang bisa nyanyiin dulu lah. Oh iya. Contoh dong. Ini suaranya sih dahsyat banget sih yang gue tahu. Yang pernah denger sih sering. Cuman kalau nyanyi lagu-lagu yang zaman-zaman favorit sih belum pernah denger sih aku. Nah, Gitu Iya ya. kan. ini apa yang paling sering? Yang gitu bukan sih Simply the Best gitu ya? Iya, Simply the Best.
Ya itu. Wah, udah ketahuan lah, bagus lah suaranya pasti ini. Luar biasa. Berarti dulu sempat lama juga ya bergelut di maksudnya tidurnya dini hari. Udah kebalik waktunya tuh. Rasain juga ya berarti ya. Cukup Iya. lama. Kurang lebih saya dari SMA ya, karena kita juga biayain sekolah bukan berarti mama papa ndak bisa, tapi kita bangga dengan pencarian sendiri. Jadi udah kebiasaan. Ah, iya. Iya Iya, kan? iya. Sekolah SMA selesai, mak nyanyi malam dulu ya. Tapi kalau waktu itu kita nggak diperbolehin di atas jam 11 pulang. Itu masih diem-diem. Oh. Jam 11, jam 12 udah harus sampai rumah. Tapi di situ kita udah nyanyi yang di lounge, yang jam 8 sampai jam 10. Ya, Iya. terus inget banget tuh dulu yang di Menteng belum jadi stick Candy, belum jadi apa sekarang tuh. Dulu masih ada live music di situ namanya Hawaii apa-apa lah itu. Saya dulu mentoknya mainnya Citraland, nggak bisa jauh lagi. Itu di situ. Pokoknya Bohong. Gue tahu, bohong. sama tulang ruli lebih, Oh, itu anak NHI mainannya. lebih senior lah, ya kan. Wih. Mainnya di grup. Terus itu mulai kapan itu berarti titik baliknya Inang? Itu apa di Melbourne apa udah di Indonesia? Waktu sebelum di Melbourne saya tuh diproses Tuhan 2010-2011 di mana saya tadinya punya butik di Petisa 2, PGC 1, ITC Cempaka Mas 1, Mangga 2 Square 2. Dan saya punya produksi sendiri namanya Sere. Waktu itu saya ngambil bahan di Tegal Gubuk di Bandung. Ya, Ya. itu saya kurang lebih 12 tahun buka butik, habis semuanya. Ya Oh, habis. itu zaman-zamannya belum ada online ya kali Kak Inang ya? Belum Enggak. ada online ya, masih Nggak ada, offline ya? Ada nggak ada. online. Itu rame Adanya banget padahal dulu. Onsite belinya onsite. Karena yang Oke. rame dulu waktu itu semua harga di bawah, bener-bener harga di bawah 100.000 ya. Jadi karena Ya. barang-barang buatan sendiri, industrial sendiri, jadi kita kehajar yang biasanya barang Bangkok, Hong Kong, Ya, ya kan, betul. ngehajarnya di situ gitu kan. Nggak mungkin kita beli dari sana tapi jadi murah. Nah itu saya diproses Tuhan di situ habis, dan juga waktu itu saya coba untuk memproduserkan beberapa lagu Batak, terutama buat saya dengan kakak saya. Nah di situ ada kecurangan-kecurangan dari temen lah, dari partner ya, dari partner itu, dan puji Tuhannya saya nggak jadi bayar itu pabrik karena bukan saya yang ACC. Jadi ada ACC dari teman saya yang memakai atas nama kita punya perusahaan namanya SSM, Serevania Sinar Mandiri. Jadi Serevania Sinar Mandiri itu punya saya sendiri, dan kita main berkecimpung di musik Batak, di VCD dan CD original. Nah pada saat itu beberapa dagangan kita semua judul tuh laku, tapi tiba-tiba ada penggandaan pemesanan daripada pabrik CD tanpa sepengetahuan saya. Nah itu kurang lebih ada banyak, 1 M lebih lah. Tapi puji Tuhannya, Tuhan baik, Tuhan tolong saya karena memang tidak ACC saya. Ya jadinya dia yang harus membayar itu semuanya gitu. Karena akhirnya Oke, saya jadi tempat mengatur dari notaris bahwa SSM ini udah ndak lagi ada nama yang lain selain nama saya gitu. dari pada saat itu mengalami pas lagi terpuruk banget ya. Itu Iya, mulai bangkit di situ ya. Nah, iya, sekarang ini kan aku yang tahu si Inang ini kan banyak menyelamatkan teman-teman kita yang lost gitu. Kalau aku anggapnya gitu ya, karena yang aku dengar si Inang ini sangat aktif pelayanan di apa namanya di rumah tahanan sama napi-napi segala macam. Itu mulainya kapan sih Inang kok bisa bisa nyemplung ke sana, maksudnya nyemplung ke rumah tahanan, ke penjara segala macam buat pelayanan, itu ceritanya gimana Inang? Dari tahun 2013 saya sudah melayani. Waktu itu saya punya ministry. Saya 2010, 2011 saya benar-benar terpuruk. 2012 Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan, tapi saya masih mengeraskan hati. Ya, udah gitu ya. Setelah itu akhirnya saya ditutup semua jalan. Saya masih tetap ngotot mau nyanyi, mau berkarir, masih mau tetap mau butik segala macam, tapi ditutup semua sama Tuhan. Sampai pada akhirnya saya mendengarkan apa yang menjadi konfirmasi, Tuhan jawab, ya udah. Saya bilang, Tuhan, saya selain mau jadi pelayan Tuhan, Tuhan kasih wadah buat saya.
Nah, nggak tahu kenapa awalnya abang saya yang diproses Tuhan masuk penjara di Cipinang. Oh, Hmm. I see, ya. Di Cipinang karena narkoba. Jadi dia salah pergaulan. Akhirnya dia saya layani dan saya dikasih jadwal di situ. Nah, kemudian juga saya bilang saya pengen jadwal-jadwal yang lain. Nah, ketemu dengan salah satu hamba Tuhan yaitu Samaritan. Gabung yuk biar bisa banyak kenal gitu. Batu penjuru. Ya udah, akhirnya kita gabung. Tapi dengan berjalannya waktu, kita akhirnya ministry jalan sendiri gitu. Oke. Punya jadwal Di tahun sendiri. berapa itu yang mulai aktif ya? 2013. 2013. 2013 ya. Hmm. 2013 ya. Oh, itu kemana aja tuh? Maksudnya di waktu itu di Jakarta aja? Apa sudah muter-muter? Sudah muter, Atau sudah sudah muter, muter ya? sudah muter. Hmm, sudah muter ya. Jawa juga sudah, Sumatera juga sudah. Itu pas pada saat lagi pelayanan, pasti mereka langsung bilang, oh kak, ini kita ada pelayanan di ini nih, lapas atau marginal. Ayo, ayo ya udah saya bilang. Yuk, saya juga di situ passionnya ya udah, puji Tuhan gitu. Dan bukan hanya di situ saja, justru puji Tuhan sekarang ya Tuhan percayakan kita mengembalai satu gereja. Jadi puji Tuhan lagi ya, ya mungkin Tuhan lebih mengembangkan bukan hanya di dalam satu dua tempat ya. Justru ada wadah yang lebih besar lagi yang Tuhan berikan supaya kita bisa keluar lebih banyak lagi. Gitu. Ya, ya. Kan kalau aku tahu kan ya, misalnya kita di gereja kayak di tempat pelayanan itu kan jadi pelayan tuh kan tantangannya udah berat ya. Apalagi kayak Inang ini pelayanannya di dalam lapas segala macam. Itu apa sih tantangan terberatnya waktu maksudnya cerita dong pernah ngalamin apa aja di Final sana ya. atau Waktu pada sendiri saat ya, waktu ya itu pada saya saat sama kakak pelayanan. saya Iya, berdua. iya, iya. Waktu sama Ah, kakak saya berdua, saya terkenal dari dulu tegas, keras, dan nggak ada yang berani macam-macam sama saya. Dan saya nggak pernah mau yang namanya sembarangan untuk memberikan komunikasi selain kepada koordinator atau kepada pembina daripada petugas gitu ya. ya. Nah, pernah ada paling kalaupun misalnya ada yang macam-macam paling cuman karena mau minta ditolong, minta Ya. dibantu uang, ya kalau udah kayak gitu abang saya langsung turun tangan. Nah, pernah Oke. abang saya waktu itu saya nggak cerita, ya kan? Tapi tiba-tiba semua koordinator di gereja itu ambil alih karena saya ngadu. Saya bilang, saya marah. Siapa yang kasih Hmm. nomor saya? Ini sampai berapa kali ganggu saya tidur, minta-minta bantuan ini itu. Oh Akhirnya ya? mereka ketakutan, terus mereka tindak tegas. Akhirnya yang minta itu ketahuan, terus ya dapat kayak hukuman gitulah dari orang koordinator bahkan pengurus-pengurus gereja di situ. Bukan Reza tapi ya, bukan Reza ya. Bukan. Kalau ini waktu pelayanan di Rutan Salemba justru dia ini udah denger saya, cuman dia nggak pernah nongol dan saya bilang mana Reza, saya bilang. Oh Reza biasanya kalau ada beberapa aja kayak good friend atau waktu itu kan dia masih setengah Katolik ya sama Katolik gitu. Oh gitu ya, ya udah. Saya bilang. Terus saya minta saya buat acara besar di Rutan Salemba. Saya bilang saya minta Reza yang MC. Waktu itu Natal, Oh, wow, ya. Natal waktu itu 2018 itu Ya. Natal besar-besaran yang ada di Rutan Salemba itu kurang lebih 800 ya. Warga binaan waktu itu datang semua itu di tengah di lapangan itu dikasih Oh, I see. tenda. Itu baru itu yang memang benar-benar mencetak banyak banget dan di situ dia MC saya minta. Di situ kami masih belum banyak ngomong, cuman dia masih ketahuan nervous yang bagaimana dia harus terlibat dalam MC di dalam satu ibadah. Ya. Terus dia temuin saya, dia bilang Bu Pendeta, ini saya MC harus ada temen ya soalnya gini. Nah pada saat itu saya tahu di situ dia juga belum benar-benar bertobat ya. Ya. Nah yaudah akhirnya saya minta satu teman dari gereja kita tim untuk MC bareng dia. Abis ibadah dia langsung balik ke blok, belum ada ngomong-ngomong gimana gitu. Ada prosesnya lah tulang. Hmm. Kalau kejadian-kejadian unik gitu yang lucu-lucu itu sering nggak di dalam lapas, dalam Banyak. pelayanan? Banyak ya? Banyak. Kejadian unik banyak. Adalah yang apa ya, yang ngarepinnya kalau bisa jangan pulang cepet-cepet karena perempuan Oh, kan. iya, iya. Adalah yang alasan, Bu kita lagi butuh pengajaran ini.
nanti minta jadwal dong katanya gitu. Dipikir mereka kan kita nggak ada kerjaan di luar, padahal kan kerjaan banyak gitu ya. Tapi saya juga menyaring gitu. Terus ada lagi yang bilang, Bu, kalau bisa lebihin dong makanannya buat kita gitu, buat saya pribadi gitu kan. Ada yang merasa cari-cari muka, kalau cari muka mungkin bisa dilebihin makanannya buat dia sendiri gitu kan. Banyak hal lah. Oh, itu kayak gitu-gitu dapat yang ikut-ikut ibadah gitu kalau di lapas itu dapat dapat nilai plus apa gimana sih maksudnya di sana itu? Itu kan hanya bicara panggilan. Hanya panggilan ya lebih kepada. Enggak maksudnya dari napinya atau teman-teman yang sedang sekolah di sana itu ada pengaruh nggak sih sama ininya? Kalau Enggak untuk ya dia sebetulnya. pribadi pasti ada pengaruh. Tapi kalau untuk namanya berkelakuan baik juga pasti ada. Untuk dia mengurus mungkin kayak seperti pembebasan bersyarat, CMB atau mungkin yang lain-lain, itu semua kan dilihat bukan karena dari ibadahnya, tapi Iya. perkelakuannya gitu. Kelakuan baiknya ya. Ya, Ya, kelakuan baik betul. tentu menjadi satu pertimbangan bagi petugas gitu. Tapi kalau dia buat ulah terus pasti ujung-ujungnya akan ke sel tikus, ya kan? Nah, orang petugas tahu kalau misal si A nih ke sel tikus mulu, terus dia mau ngajukan persyaratan yang memang dia minta itu belum tentu diiyakan karena kan balik lagi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, di situ kan lebih banyak ke kayak pelayanan dan ibadah rame-rame gitu ya, Inang ya. Gitu. Ada nggak sih yang suka minta ada kayak misalnya pelayanan secara personal atau apa? Oh, aku ingin ikut Banyak, pelayanan nih. Aku ikut ingin pelayanan juga nih. Aku kayak dapat panggilan juga dari Tuhan. Pengen banyak. ikut melayani. Itu banyak kayaknya. Banyak, banyak. Dan saya buka pernah berapa berapa kali dalam 1 bulan tuh saya buka buka pemuritan yang membahas dalam Oke. satu pasal habis. Salah satunya adalah murid saya Reza. Mantap. Ya, 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 Reza ya. Amsal sudah habis, Yohanes Haleluya. terakhir apa ya? Haleluya. Ya, itu habis. Jadi dan dia sama satu lagi itu cukup setia. Dulu pernah ikut pengerja kita juga, sekarang sudah sibuk dan dia sudah aktif di gereja lain dan puji Tuhan kita support ya. Kita masih suka inilah lihat-lihatan dan mungkin sama suami masih suka komunikasi gitu. Luar biasa ya. Ini Tuhan ya. Dari Keren. teman-teman kita yang Iya, karena untuk gini loh, banyak orang yang melayani di penjara banyak. Dengan cara yang sama banyak. Tahu nggak maksudnya dengan cara yang sama, Tulang Ruli? ya. Itu dimana biasanya kalau gereja atau ministry itu datang ngasih terus buat ibadah, kasih firman, kasih makan muncung orang gitu. Hanya Ya. sebatas begitu aja. Nah, itu saya rasa kurang efektif. Sebenarnya mereka ini kan harus di touching ya, dalam arti kata touching bukan bukan hanya one by one, mungkin bikin cell group, bikin komunitas yang dimana Ya. mereka ini harus sungguh-sungguh benar-benar dimuridkan gitu loh. Nah, puji Tuhan sampai saat ini kita GBIN Sampel gereja yang kami gembalai sampai saat ini kami membaptis, kami memuridkan. Karena itu perintah yang pertama, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ya kan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan itu sampai saat ini kami jalani. Terakhir itu kita baptis di Lapas Cipinang ada 7 orang. Pernah mencapai rekor itu tuh satu mujizat di lapas perempuan. Itu Oh, ya. 36 orang saya baptis sendiri dengan teman saya. Dan kakak saya waktu itu WL dan bergantian mungkin sampai kecapean dia nyanyi ya pada saat proses pembaptisan itu. Nah, yang kedua pernah 26 orang di Rutan Salemba. Pernah 17 orang di Rutan Salemba, terus pernah lagi 17 orang di Lapas Salemba, terus terakhir pernah 12 orang di Lapas Salemba, baru di Cipinang kemarin 7 apa 8 orang ya? 7 orang. 7 orang di Cipinang. Oh, luar biasa ya. Berarti ini sampai sekarang masih berjalan ya. Puji Welcome Tuhan. teman-teman yang baru gabung nih banyak banget nih udah 98 yang nonton nih. Teman-teman Bukan welcome, Juno terima buka kasih portal nih. Thank you semuanya. yang udah nonton. Terima kasih buat portalnya. Teman-teman yang udah Thank nge you, terima thank you. kasih. Thank you, Boleh Yes. cek terima Mas. kasih, welcome. Silakan kalau ada yang mau tanya Ya. mengenai Ya kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Mungkin ada yang mau Shalom. nanya boleh. Yang mau nanya boleh atau mau follow-follow dulu Reza Bukan tolong di follow dulu ya Reza Bukannya di follow sama Serendipina si lain gitu ya. Halo, 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 welcome, welcome.
sebentar lagi jeda. Oke, Laireza. Laireza Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada istrinya? Oh enggak ya, udah bosan ya belum nanyain. Udah semuanya udah tanyain ya. Sebenarnya kalau bicara lost and found itu bukan hanya sisi pertobatan yang perlu Ya, dibahas. Lost ya, and found itu berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kejatuhan kita, dosa kita juga bisa dibahas dari lost and found. ya. Gini, misalnya pada saat kita mau membahas dosa, ya, kita ndak usah takut bahas dosa secara terang-terangan, tapi bukan berarti kita menjagokan dosa atau membanggakan Ya, dosa kita, ndak. Tapi betul. justru kita harus telanjangi dosa itu. Ya, contoh misalnya, oh gue pernah minum nih, gue pernah gila minum, itu kan loss, ya. Ya, Loss pada saat kita jatuh dalam dosa. Pada saat kita found-nya itu apa? Di titik dalam baliknya ya. bukan baliknya, di dalam titik kita melakukan dosa itu apa yang kita temuin? Nggak ada. Ya, not found anything. Ya, itu semua hanya sia-sia. Nah, justru di situ kita harus sadarin umur makin tua, uang habis, kesehatan rusak, ya kan? ginjal. Ginjal rusak, ya kan? Terus udah gitu bisa jadi jodoh Pertemanan menjauh. pertemanan juga berantakan. Iya, iya, pertemanan rusak, jodoh menjauh, ya semuanya lah, kayak gitu. Nah, Ya, sebenarnya sih itu ya. Dan saya tertarik dengan judulnya adalah Lost and Found. Jadi mungkin buat semua yang mengikuti saat ini malam ini, Lost and Found itu bukan berarti gini. Karena kalau kita bicara dulu berdosa terus sekarang bertobat, orang mungkin akan takut dikata bertobat. Karena ya, orang belum tahu nih masa pertobatan buat takarannya seperti apa. Aduh, gue kayaknya nggak berani nanya karena gue takutnya gue belum bertobat. Nah, itu yang ya, ya, harus ya. itu yang harus benar-benar kalian mungkin tulang ruli sama suami kemas bahwa Ya, found itu bukan berarti harus ada di titik pertobatan saja. Tapi pada saat betul. found itu kita harus berpikir bahwa pada saat kita melakukan dosa, dari dosa itu apa sih yang kita temuin? Nggak ada tuh. Mungkin hanya Ya, kenikmatan sesaat, mungkin hanya betul. jalan yang mungkin membuat kita kayaknya, wah, gua nih keren bergaul sama sini, gua keren ngelakuin ini, gua keren udah nginjek ini, gua keren udah Ya, ini, contohnya nothing gitu lah. mhm. Nggak ada yang bisa dibanggain Nah, Iya, kalau gitu. dalam dosa kan. Karena balik lagi jangan pernah mungkin jangan pernah malu-malu kalau misalnya lost and found. Oh berarti tuh Ruli sama Reza udah orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kudus suci banget. Yang nggak gitu ya, juga. ya, Justru ya. kita di sini pengen semuanya yuk belajar sama-sama ya. Iya, Ya, Oh, maksud, saling sharing. maksudnya gini, found itu apa yang sudah kita temuin dari sisi, betul. mungkin dari sisi Ya, kebaikan Tuhan, walaupun kita masih suka berbuat salah, dosa, ya. Foundnya itu apa? Pada saat foundnya itu pada saat kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Ya. terus Tuhan mengampuni kita, itu adalah salah satu termasuk found. ya, betul, betul, Ya, jadi betul jangan sekali. takut. Mungkin ada orang yang lost and found. Gue udah bertobat belum? Kalau gue belum Iya, iya, bertobat, iya. gue Banyak takut tuh ini nanya nih. teman-temanku juga banyak juga yang aku ajakin gitu kayak masih ragu-ragu atau apa belum mau ya masih personal branding atau gimana. Cuman kita kita kan emang niatnya ini kan cuma berbagi ya. Jadi Iya, berbagi itu buat teman-teman buat istilahnya bisa menginspirasi atau misalnya teman-teman Betul. yang masih ada betul. bergumulan dengan dosa atau bisa dibantu dengan pendeta Serefina dan pendeta Amin. Resa didoakan gitu. Kita lebih Amin. ke sharing-sharing sih ke Amin. sana. Amin. Karena balik lagi ini bukan satu ruangan yang harus dikhususkan, enggak sih. Enggak. Karena Betul. memang balik lagi ya mau mungkin di luar dari kita Ya. Ya, kepercayaannya mau seorang Muslim kah kamu, Buddha ya kah sudah kamu, silakan. hijrah atau yang belum Ya, yang masih silakan kita sharing. open minded kok. Karena balik lagi segala sesuatu found itu pasti bicara kebaikan. Ya. Betul. Gitu. Nah, ngomong soal kebaikan Tuhan apa sih buat dirinya Serafina selain? Kebaikan Ya, Tuhan dalam diri saya ada banyak, tapi yang paling spesial adalah satu. Pada saat Tuhan mengarahkan saya untuk saya harus mengikut Dia menjadi hambanya. Walaupun banyak sekali yang memang kira-kira, aduh Tuhan kayaknya belum siap. Aduh Tuhan, sekarang bukan masalah siap nggak siap, mau nggak kita, itu aja. Dan ternyata yang berkarya bukan kita, tapi Tuhan. Ya. Jadi buat semua nih teman-teman ya, kalau kita udah dipilih Tuhan, kita disuruh Tuhan untuk ibadah, bukan berarti siap nggak siapnya. Mau nggak gitu. Sedangkan kita datang sama Tuhan harus mau, karena kenapa? Kita pasti perlu Tuhan.
Itu ya. Oh, siap nggak siap nggak akan siap ya. Iya, itu. Yang pertama pada saat Tuhan pilih saya sebagai hamba Tuhan. Yang kedua adalah pada saat saya tantang Tuhan, Tuhan saya nggak mau hanya jadi pendeta panggilan atau pendeta keliling. Saya nggak mau. Ya, karena buat saya, karena buat saya pendeta keliling itu kayaknya gimana gitu ya. Kayak menjadi satu profesi, sedangkan ini bukan profesi, ini adalah panggilan. Kalau bicara profesi adalah saya seorang entertain, saya masih profesi itu. Suami saya seorang artis, dia masih profesi itu. Tapi panggilan kami adalah bagaimana Tuhan sekarang mengarahkan kami ke ranah kerohanian gitu loh. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, pada saat Tuhan kasih saya berkat satu anugerah pernikahan yang bagaimana Tuhan izinkan, bahkan Tuhan izinkan kami menikah dalam satu visi misi yang Tuhan kasih tanpa paksaan gitu loh, tanpa melihat saya melihat dia, enggak, tapi yang kita benar-benar dipanggil, dipilih sama Tuhan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana Tuhan kasih saya anak luar biasa ya, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang saya percaya bahwa anak-anak saya pasti kalau bapak mamanya takut sama Tuhan, pasti roh itu akan mengikut kepada anak-anak. Amin. Keren ya kebaikan Tuhan ya. Ya, itu. Itu luar rumah biasa ya. nanyain tuh. Ini ada nanya nih. Maaf, tanya Kak, doa paginya hari apa? Ya, ada lagi. Novi belum hafal katanya. Sementara ini Selasa dan Sabtu ya. Iya. Selasa dan Sabtu ya. Itu udah di live di TikTok tadi. Udah live di TikTok belum sih doa paginya? Udah dong. Sudah Sudah, 1.600 kemarin yang ikut. Jam berapa Kak mulainya katanya? Jam 5 sampai jam 6:10. Jadi teman-teman yang pagi-pagi subuh-subuh sudah bangun atau mau ikut berdoa bisa langsung follow aja. Itu Om Frankie, Om Michael Kimal ada loh. Oh iya Om Frankie udah kemarin udah laporan ke aku. Terima kasih ya Om Frankie, Om Michael. Luar biasa hadir katanya. Om Michael juga sudah hadir. Terima kasih Iya. teman-teman Parkun. Thank you, loh. Tuhan berkati, luar biasa emang. Kita saling mendoakan Om Michael sama Om Frankie. Bahkan semua anak-anak Tuhan kita saling mendoakan. Betul. Kemarin tuh rumah kalian. Iya. Kemarin gua penuh gua kemarin nggak penuh kebagian. Apa sih? Nggak penuh Apa tuh kebagian. kebagian maksudnya? Mungkin lewat ya. Penuh kebagian. Mungkin lewat. Oh mungkin. Iya mungkin kelewatan kali. Iya. Kelewatan ya. Kalau kelewatan muter balik. Terus ada pesan-pesan nggak? Ya. Inang buat teman-teman gitu yang kira-kira masih suka los atau apa, masih pergumulan gitu. Oh, pesannya ada. banyak. Wih, banyak loh. Pesannya banyak. Banyak loh. Kita Dengerin ngobrol. teman-teman ya. Dengerin. Aku bikin teh dulu ya Inang ya. Aku bikin teh. Ulang-ulang sampai gue gak mau panggil bere gue lagi ya. Udah gak terus. Yes. Oh katanya tuh dapat pas mau selesai. Dapat pas mau selesai. Oh, iya. Berarti nanti besok pagi ya. Pagi. Suka kalau deket sama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Iya harus dong, harus dekat sama sumbernya. Kalau pesan saya, oke kembali ke pertanyaan tulang ruli, ya kan? Kalau pesan saya ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada 3 hal yang Tuhan bicara pada beberapa hari lalu sama saya. Pray, ya itu ada di Matius 21 ayat 22. Pray itu berarti adalah modal senjata kita untuk berdoa. Dalam keadaan apapun kita harus tetap berdoa. Berdoa itu bukan ritual, tapi berdoa itu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Mau secara spiritualitas kah? Atau mau secara pribadi kejiwaan kita kah sama Tuhan? Ya, karena Tuhan tahu. Bahkan kalau dari saat kita terpuruk sekalipun, ada manusia yang tidak bisa berdoa. Tapi dalam hati dia berkata sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Yes. Sakit banget Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak sanggup Tuhan. Ada mungkin yang seperti itu. Tapi apapun itu sudah dikatakan doa. Ya, bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Amin. Tanpa doa kita nggak bisa kuat. Ya, satu. Yang kedua adalah belief. Tuhan sampaikan belief. Belief itu adalah percaya. Nah, kalau percaya di dalam iman Kristen, percaya di dalam iman percaya kepada Tuhan adalah iman itu percaya itu adalah diperlukan iman yang kuat, iman yang teguh, sekalipun kita belum melihat keadaan kita berubah. Ya, karena kenapa? Bukan keadaan yang menentukan kita, tapi Tuhan yang menentukan kita. Amin. Ya, mungkin manusia mereka rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka rekakan untuk kebaikan. Amin.
Ya, Amin. tetap percaya, tetap believe kata Tuhan. Karena segala sesuatunya ya iman itu bisa gini, muncul pada saat mungkin kelihatan keadaannya kok belum berubah. Kok kayaknya masalah saya belum ada pertolongan gitu loh. Tapi di situ Tuhan mau lihat kita lakukan nggak bagian kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk tetap melakukan bagian Dia. So, yang Tuhan cuma mau lihat, lakukan bagian kita apa? Believe, percaya. Karena biasanya setiap masalah Tuhan nggak selalu mengizinkan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Amin. Apalagi kalau masalahnya susah. Karena balik lagi pegang dalam satu firman Tuhan dibilang gini, Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah melewati dari batas kemampuan kita. So, kalau kita merasa Tuhan ini melewati dari batas kemampuan saya, Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan melakukan itu untuk kita. Amin. Tapi kalau kita masih bisa, so hadapin dengan iman percaya. Hadapin. Masalah itu jangan dibuat lari, jangan gak dihadapin karena itu dibungkus Tuhan jadi berkat. Yes. Amin. Terus yang ketiga adalah receive. Receive. Ya. Ya. Pray, believe, receive. Receive. Ya, terima dalam arti kata apa? Walaupun seolah-olah kayaknya nggak ada jalan, nggak ada pintu, terus keadaan belum berubah, terus pertolongan Tuhan belum ada, kita terima dulu. Ya. Terima dengan rasa percaya karena kita sudah berdoa. Dan maka kata firman Tuhan, tumbuhlah perkataan seperti ini. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah terucapkan, apa yang tidak pernah terpikirkan, itu yang akan Tuhan siapkan bagimu. Amin. Amin. Ya. Jadi kadang-kadang kita suka minta A, tapi Tuhan kasih B. Ternyata yang B itu jauh lebih dahsyat. Makanya harus apa? Receive. Ya, mungkin gini loh, kayak contohnya nih ada piring. Kita mau makan, tapi nggak ada makanannya. Ya, terus kita mau lihat piring yang nggak ada makanannya ini, atau kita mau berpikir gini, Tuhan kita doa, Tuhan saya percaya pada saat saya mau makan, tapi ini nggak ada makanannya. Kenapa? Satu, mungkin saya nggak ada uang. Kedua, mungkin nggak ada yang jualan. Ketiga, mungkin nggak ada yang ini. Gimana nih Tuhan, saya mau makan. Terus kita amin, masih lihat piring kosong. Tiba-tiba ada orang yang ngasih kita makanan. Yes. Satu. Yang kedua, tiba-tiba ada orang yang ngetuk pintu. Bu, saya mau kasih makan sama ibu. Nih ada makanan lebih. Atau mungkin ada cara lain lagi yang Tuhan bisa kasih. So we don't know. Kita nggak tahu cara Tuhan. Jadi makanya jangan fokus sama piring yang kosong. Tapi fokus sama kepercayaan kita sama Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk kasih makan itu. Yes. Itu pesan dari saya. Apapun masalah kita, tetap pray, believe, and receive. Receive. Oke. Mantap. Terima kasih. Wah, seru banget nih obrolan malam ini ya. Iya. Dibilang, yes, Tuhan Yesus dan ajaib bagiku. Amin, amin, amin. Salam kenal Tenosi dari Mojokerto. Halo Mojokerto. Teman-teman yang lain mungkin kita sebelum ditutup ada pertanyaan lain nih, kita tutup sampai jam 9.30 ya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Mau bertanya atau mau sharing? Boleh. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau minta didoakan? Terima kasih Boleh Frankie doakan, Oranges. boleh. Terima kasih. Terima kasih jeruknya. God bless you guys. Komplain God bless sambil you. motong-motong ini kayak motong-motong salmon. God bless you. Motong-motong sushi dia. Iya betul. Iya. Terima kasih Bang Andri kopinya. Mandri, Terima kasih. Ya, terima kasih ya Teman-teman. Mandri. Mau Coca-Cola kopi ya, tahu aja aku suka kopi ya Mandri. Luar biasa, dia tahu loh tulang gue suka kopi. Berarti nanti kita ke Indomaret ya beli Ya, kopi. Ya. Poin. kopi kesukaanku. Kak Reza, ada kan live doa bersama gitu Kak? Gitu, tanya. Nanti kita bikin ya kali ya, bisa ya? Kita bikin live doa bersama, mungkin nanti Ya. akan banyak program sih nanti dibikin oleh Inang Serevina, Ele Reza gitu. Jadi Amin. di follow dulu aja akun-akunnya Amin. Bapak dan Ibu ini pendeta. Nanti Amin. bakal banyak event-event kita bikin di TikTok. Mau Novi tunggu ya? Iya. Udah di follow belum Novi? Udah di follow kan teman-teman? Ya, Iya. Mojokerto dilawat Tuhan. Amin. Terima kasih Ko Michael semuanya. Sudah dong. Oh iya, ada yang masih mau bertanya atau mau bertanya sama Ibu dan Silakan kalau ada pertanyaan yang susah dong. Sombong ya. Iya, yang susah dong. Yang susah biasanya dari hati tulang. Maksud Iya, saya iya, gitu. iya. Yang susah dari hati, dari pikiran. Kadang-kadang kan manusia Betul. cuma pakai logika nih.
Ya kan? Gimana supaya masalah saya cepat selesai? Gue nggak mau tahu hari ini juga selesai. Itu kan buat saya sebenarnya kan buat manusia susah, tapi buat Tuhan Ya, nggak susah. Yang gampang betul. sebenarnya adalah rubah paradigma kita bahwa cara Yes. kerja Tuhan nggak bisa didikte oleh cara kerja kita. Betul. Betul, amin. Atau teman-teman ada yang mau, ada teman-teman yang masih lost dan pengen didoakan juga boleh. Yes. Ya Boleh kan? banget, boleh banget, boleh banget. Amin, amin, amin. Mujizat sudah terjadi. Mojokerto terima lawatan. Yes, Ya. yes. Amin. Mojokerto, amin. Bagaimana saat itu? Gini loh, mujizat Tuhan bukan cuma bicara pertolongan, tapi pada saat Ya. kita bertobat itu salah satu mujizat Yes. yang Tuhan tunggu-tunggu dan abadi luar biasa, di mana hati kita tuh dimenangkan. Amin. Gitu. Haleluya. Haleluya. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Inang bisa tutup dengan doa kali ya. Ya. Boleh. Teman-teman di sini. Boleh, Jadi boleh. kita sebelum kita tutup, Boleh mungkin kita mungkin berdoa dulu. Kita nyanyi Teman-teman dulu yang boleh lain. pulang? Ada waktu Boleh, nggak? boleh. Boleh. Ayo. Inang silakan. Ayo. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yuk mari kita satukan hati kita. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang meminta atas namaku, maka Bapa di surga akan mengiyakan, bahkan Amen. memberikan apa yang kita rindukan. Yes. Di dalam nama Yesus saat ini, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami saat ini bersepakat berdoa di dalam nama Yesus. Kau memberkati anak-anak Tuhan saat ini yang sedang mengikuti live TikToks yang ada Tuhan Lost and Found. Kami percaya Kau mengenal setiap pribadi anak-anak-Mu. Bahkan kami bertiga, kami bersyukur Tuhan bahwa Lost and Found ini biarlah Tuhan buat semakin banyak jiwa-jiwa boleh mengikut, dan bukan hanya sebagai mengikut Tuhan, tapi boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, secara khusus hamba juga berdoa, kami rindu Tuhan jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh haus dan rindu untuk boleh sungguh-sungguh mau dipulihkan dan boleh merasakan pada saat mereka ditolong oleh Tuhan, mereka boleh kembali mengingat siapa sih sumber pertolongan itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa saat ini Bapa untuk Ko Frankie yang ada. Tuhan, kami percaya pada saat Engkau memberikan pasangan hidup kepada Pak Frankie dengan Ibu, kami percaya Tuhan, kuat kuasa surgawi yang ada Kau jamah Tuhan, apa yang boleh menjadi kerinduan mereka, jamah kesuburan, jamah rahim yang ada, sehingga dengan waktu cara Tuhan, bahkan kedahsyatan Tuhan, Kau memberikan baby, Kau memberikan momongan, Kau memberikan keturunan di dalam nama Yesus. Kau lihat Bapa, apa yang menjadi kerinduan, bahkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Pak Frankie beserta dengan Ibu adalah anak-anak yang berharga dan dikasihi oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Jadilah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu atas mereka, sehingga Kau berikan keturunan Tuhan, anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa saat ini Bapa untuk rumah kangen, yaitu yang ada Novi yang ada di Mojokerto. Biar Tuhan apa yang boleh menjadi kerinduan saat ini, kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berkati Mojokerto dan pemulihan bagi Mojokerto serta Novi dan keluarga. Tuhan berkati, buat dia semakin mengikut dan mendekat kepada Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini semakin jahat, tanpa
tanpa Yesus kami tidak akan pernah bisa kuat. Yes, Tanpa Tuhan kami tidak akan nice. pernah bisa sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Berkati Novi beserta dengan keluarga dalam nama Yesus. Bahkan juga untuk Pak Michael Kimel di sana. Bahkan juga untuk Tuhan Yesus Pak Andri di sana. Kau berkati keluarga Pak Michael dan Pak Andri di dalam nama Yesus. Apa yang boleh menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan bicara, Tuhan jamah, Tuhan apapun yang saat ini mereka rindukan, bicara sehingga mereka boleh merasakan lebih lagi si sumber itu, Yesus itu, sehingga mereka boleh lebih mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan kesehatan Bapa, kami percaya apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi anak-anak-Mu, yaitu keselamatan, berkat, bahkan lebih lagi pertobatan dan pemulihan itu terjadi bagi anak-anak-Mu, khususnya di Lost and Found ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, tidak bisa menyebut satu persatu, tapi Kau mengenal satu persatu anak-anak Tuhan saat ini yang mengikut Tuhan Yesus Lost and Found. Bapa, jadikan Lost and Found ini Tuhan boleh menjadi berkat, boleh lebih lagi menambahkan satu pengetahuan-pengetahuan yang baru pada saat anak-anak Tuhan atau bintang tamu yang diundang, mereka boleh lebih lagi merasakan, mereka boleh lebih lagi mengatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk tulang ruli. Tuhan berkati apa yang boleh menjadi kerinduannya, Tuhan berkati apa yang menjadi keperluannya, Tuhan berkati apa yang menjadi saat ini pekerjaannya, agensinya, bahkan semua komunitasnya. Buat dia Tuhan terus dan terus Kau berikan pelita kaki Dian-Mu ya Bapa, sehingga dia boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Berikan juga Tuhan jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Bahkan juga Bapa, apa yang boleh dia rindukan dalam satu usaha, boleh Tuhan berikan ide, hikmat, tuntunan, keberanian di dalam nama Yesus Kristus. Berkati keluarganya Bapa. Haleluya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang boleh kami mulai, apa yang boleh kami jalani, biar itu meninggikan nama Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus setiap kami, bahkan juga dalam istirahat malam kami atau anak-anak-Mu yang sedang melakukan kegiatan, biar mereka terus boleh merasakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan ada bagi mereka di dalam nama Yesus. Berkati bangsa Indonesia, berkati bangsa-bangsa yang lain, Amerika. Kami percaya saat ini Tuhan, kami boleh dimenangkan oleh Tuhan. Kami boleh melihat kuat kuasa Tuhan ada bagi bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan. Pemulihan terobosan akan terjadi, bukan dengan kacamata kami, tapi biarlah memakai kacamata Tuhan, biarlah memakai cara dan waktu kehendak Tuhan yang jadi atas bangsa-bangsa yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan kuat-kuat kuasa darah Yesus, karena kami percaya kuat kuasa darah-Mu Tuhan Yesus yang memberikan selalu kami ya Bapa kekuatan, kesehatan, bahkan menutup bungkus kami dari apapun, segala penyakit apapun. Kami percaya Tuhan, dan bawa kami juga untuk boleh Tuhan bertanggung jawab menjaga pola hidup kami, sehingga kami memiliki pola hidup yang sehat. Kami boleh bekerja sama dengan iman kami, bahwa iman itu perlu dengan perbuatan. Kalau tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, maka biar kami boleh menjaga pola hidup yang sehat bagi setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhanku yang baik, di dalam nama Yesus kami sepakat, kami percaya, kami sudah menerima jawaban doa yang daripada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Yes, thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Inang, terima kasih. Reza, terima kasih. Tuhan berkati semuanya, teman-teman juga yang udah nonton. Berkati semuanya. Tuhan berkati semuanya, sehat terus semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. God Pray, bless. believe, and receive. Amin. Thank you guys. Ya. Ya.